Andak berusaha mempengaruhi ibu. Kita harus mencegahnya. Tidak, Kartikeya. Jangan lupa, ini bukan hanya ujian kita, tetapi juga alam semesta. Kau dan Vinayak harus siap untuk kejadian di masa mendatang. Karena perlahan-lahan pengaruh kegelapan akan menjadi sangat kuat, yang belum pernah didengar atau terjadi sebelumnya. Andak mengungkapkan kepada ibunya, Parwati, dengan kebohongan yang ia susun rapi. Sejak kecil ia selalu merindukan sosok ibu. Dalam pikirannya, jika ia tidak mendapatkan cinta Parwati, maka ia akan mencarinya di tempat lain. Dari pemikiran itulah, ia menikah dan memiliki seorang putra dari Nyesha. Namun ia merasa ditakdirkan hidup sendiri, karena istrinya meninggal dunia, dan tak lama kemudian putranya pun meninggalkannya. Andak lalu memperlihatkan abu yang dibawanya, dan mengatakannya sebagai abu istri dan anaknya. Ia menegaskan bahwa Parwati adalah Mahakali, dan Mahakali mampu menghidupkan kembali istrinya. Tetapi, kau adalah Mahakali bukan? Dan kau bisa menghidupkan istriku kembali, Ibu. Namun Parwati menolak. Ia mengatakan bahwa hal itu akan melawan aturan alam semesta, dan Andak harus merelakan kepergian mereka. Ini tidak mungkin, Ibu. Hanya istrikulah yang akan membuatku ingin menjalani kehidupan ini. Kau malah menolakku, Ibu. Sekarang kau pergilah, Ibu. Dan aku yakin sekali bahwa Kailas dan juga keluargamu pasti sedang menunggumu sekarang. Tunggu, nak. Aku akan mencoba untuk menghidupkan istrimu kembali. Dari kejauhan, Dewi Raksasa menyaksikan semuanya dan berbicara. Ia berkata agar Mahakali memulai saja, karena tangan yang menghabisi putra-putranya hari ini akan menjadi tangan yang menghidupkan mereka kembali. Parwati pun mulai melakukan ritual untuk mengabulkan permintaan Andak, tanpa menyadari bahwa semua itu adalah kebohongan. Di Kailas, Narayan memperingatkan Mahadewa bahwa dengan memberikan kekuatannya pada pemujaan ini, Dewi Parwati telah terjebak dalam perangkap. Mahadewa menjawab bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Jika Parwati mengambil keputusan ini karena kasih sayang kepada putranya, maka seluruh anak Mahakali akan menanggung penderitaan akibat keputusan itu. Ibu! Dengan tipu daya Andak, anak-anak Dewi Raksasa akhirnya hidup kembali. Sumi menyatakan kepuasannya karena Mahakali telah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dewi Raksasa mengatakan bahwa penantiannya telah berakhir. Ia lalu menantang Mahakali, menyatakan bahwa anak-anaknya akan menghancurkan seluruh alam semesta yang dilindunginya. Dan hari itu, matahari akan membawa kegelapan bagi kehidupan para dewa. Ia memerintahkan semua putranya untuk melanjutkan perang dan menuntut balas atas penghinaan yang mereka terima. Ibu? Cukup! Kau jangan pernah menyebutku dengan panggilan ibu lagi, karena kau sudah kehilangan hak ini. Kau telah menipu ibumu hanya untuk mewujudkan keinginanmu. Tetapi Mahakali tidak akan pernah memaafkanmu. Kau pasti akan diberikan hukuman untuk itu. Saat Parwati hendak menghukum Andak dan mengubah dirinya menjadi Mahakali, perubahan itu tidak terjadi. Parwati terkejut dan tidak memahami apa yang terjadi. Andak meminta maaf, mengakui bahwa ia telah memisahkan ibunya dari wujud Mahakali sebagai caranya mendapatkan cinta. Parwati dipenuhi penyesalan, dan dari kejauhan memohon maaf kepada Mahadewa atas kesalahannya. Kenapa kau diam saja, Mahadewa? Jika Dewi Parwati tidak berubah menjadi Mahakali, maka akan muncul masalah. Mahadewa menjawab bahwa tugasnya bukan hanya menyelamatkan Mahakali, tetapi juga bersikap tegas agar Parwati menemukan jalan keluarnya. Bukan kau yang buta, tapi aku yang buta. Kasih sayangku tidak bisa melihat kejahatan dari putranya. Hari ini kau sudah melewati semua batasan, Andak. Kau tidak hanya telah berani menipu perasaan seorang ibu, tapi kau juga telah menodai hubungan antara ibu dan anaknya. Kau pasti akan diberikan hukuman untuk itu.
Dengan nada marah, Parwati menyatakan bahwa hari ini ia menganggap Andak telah mati. Kebutaan Andak telah menutup mata hatinya. Ia bersumpah tidak akan membiarkannya hidup karena telah berusaha memisahkannya dari pendampingnya. Saat ia kembali kepada Mahadewa, Siwa dan Sakti akan mengakhiri kisah yang telah dimulai Andak. Parwati kembali ke Kailas. Ganesha melihat kegelisahan ibunya. Dewa Indra pun bertanya kepada Narayan tentang kegelisahan para dewa dan alasan Mahadewa tiba-tiba pergi bertapa di tengah keadaan sulit. Sumi mengejek Parwati, menyatakan bahwa ia bangkit dari kematian demi dirinya, sementara seperti sebelumnya Mahadewa kembali meninggalkannya. Parwati menjawab bahwa meski ia tidak bisa berubah menjadi Mahakali, ia tidak akan menyerah di rumahnya sendiri. Jika perang harus terjadi, maka semua dewa akan berperang bersama. Parwati dan para dewa bersiap menghadapi pasukan raksasa. Andak memimpin pasukan itu dan memerintahkan serangan hingga pertempuran pun pecah. Di tengah pertempuran, Sum mengejek Parwati karena tidak mampu berubah menjadi Mahakali dan terus menyerangnya. Ganesha menyadari bahwa kekuatan ibunya telah hilang akibat pemujaan. Kartikeya segera membantu Parwati, sementara Ganesha mendekati ibunya. Pergilah, aku dan kakak akan melawan mereka semua. Cobalah bertapa bersama ayah, dan mungkin ibu bisa menjadi Mahakali lagi. Tidak, Bu, sumpah demi aku. Parwati meninggalkan medan perang dan bertapa. Di sana ia menemukan Trisula Mahadewa. Ia memohon agar Mahadewa menunjukkan jalan keluar seperti sebelumnya. Ia menyadari bahwa keadaan ini muncul akibat cinta butanya pada Andak, dan ia berjanji akan berjuang hingga akhir untuk menghentikannya. Ia hanya perlu mendengar panggilan Mahadewa untuk menemukan jawabannya. Mahadewa muncul dan menunjukkan jalan keluar dengan memperlihatkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Parwati melihat kejadian saat dirinya menginjak dada Mahadewa. Aku menantikan saat kapan kita akan bertemu lagi di sini. Pandangan apa itu, Dewa? Semuanya terlihat nyata. Mahadewa menjelaskan bahwa Parwati telah menutup hatinya dari kebenaran dan kini saatnya membebaskan diri dari kegelisahan. Ia meminta Parwati memahami bagaimana Sum, Nisum, Mahisasur, dan Tarkasur bisa hidup kembali. Alam semesta menantikan keputusannya. Tatap aku, Gauri. Saat Mahakali berjalan menuju diriku, aku merasa sangat senang. Pada saat itu, aku merasa bahwa Mahakali akan bebas dari ikatan alam semesta, dan dia menginjakkan kakinya di dadaku. Parwati menolak karena tidak ingin mengulangi dosa masa lalu. Mahadewa menegaskan bahwa ia hanya mengingatkan kebenaran yang telah Parwati ketahui. Parwati harus kembali menginjak dada Siwa dan memilih jalan itu. Setelah termenung, Parwati akhirnya menerima keputusan tersebut. Baiklah, Dewa. Apa gunanya jika aku sampai menolak semua ini? Seluruh kekuatanku hilang. Semua hilang dalam pemujaan. Dan aku tidak bisa berubah menjadi Mahakali lagi. Mahadewa menenangkan Parwati, mengatakan bahwa selama Siwa bersamanya, ia tidak perlu cemas. Datanglah Mahakali. Kau kemana? Lihat bagaimana para dewa mengharapkanmu. Mereka memerlukanmu di sini. Ayo maju. Nisum diliputi ketakutan mengingat kehancurannya di masa lalu dan meminta Sum untuk mundur.
Namun Sum menolak dan menantang Mahadewa, mengejek bahwa tanpa sakti, Siwa tidak berguna. Alam semesta pun mengakui bahwa tanpa sakti, Siwa tidak memiliki makna. Kau benar sekali, Sum. Karena tanpa sakti, maka Siwa sama sekali tidak berguna. Kekuatan Siwa ada pada saktinya. Selama saktiku ada, jangankan aku, seluruh alam semesta pun akan aman. Jika untuk menguatkan saktiku, Siwa harus menjadi tidak berdaya, maka aku juga siap. Mahadewa meminta Parwati menginjak dadanya. Awalnya Parwati menolak, namun Mahadewa menggenggam tangannya dan meletakkannya di dadanya. Seketika kekuatan Siwa berpindah ke Parwati, membuat Mahadewa melemah dan pingsan di pangkuannya. Parwati diliputi kesedihan. Mahisasur tertawa puas, mengira Mahadewa telah kalah dan Parwati tetap lemah. Dia lemah dan akan selalu lemah. Namun Andak terkejut saat Parwati kembali berubah menjadi Mahakali. Ia tidak memahami bagaimana hal itu bisa terjadi setelah semua kekuatan ibunya dikeluarkan dalam pemujaan. Ia menyadari bahwa Mahadewa sekali lagi telah menghalangi jalannya. Andak menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan ibunya mengorbankan diri lagi, namun Mahakali menampar Andak. Tarkasur diliputi ketakutan dan mengajak Sum untuk melarikan diri. Kau harus melindungi putraku. Kau adalah guru mereka, dan sebagai guru, kau berkewajiban melindungi mereka. Resi Usana menyadari kewajibannya sebagai guru, namun tidak mampu menentang perbuatan muridnya. Mahakali mengejar Sum, Nisum, dan Tarkasur. Ia mengatakan bahwa meski mereka memiliki tubuh baru, jiwa mereka tetap sama. Mereka sebenarnya diberi kesempatan menebus dosa, tetapi telah menyia-nyiakannya. Kini akibatnya hanyalah kehancuran. Indra mengingatkan bahwa amarah Mahakali sulit dikendalikan. Ganesa menjelaskan bahwa ayahnya telah memberikan seluruh kekuatannya demi ibunya, dan hanya Mahakali saja yang kini bisa membangkitkan Mahadewa kembali. Ia harus melepaskan ketakutan terbesarnya dan kembali menginjak dada Mahadewa. Mahadewa akhirnya tersadar dan memuji Parwati karena telah mengendalikan ketakutan terdalamnya. Ia mengajarkan bahwa sebelum melawan kegelapan di luar, seseorang harus menaklukkan kegelapan dalam diri. Sejak saat itu, wujud Parwati dikenal sebagai Wangkali. Bagaimana aku lupa? Jalan apapun yang aku pilih, Mahadewa sudah pasti akan menjauhkanmu dariku. Mahakali menegur Andak, mengatakan bahwa kegelapan ada dalam dirinya sendiri. Ia memberi Andak kesempatan terakhir untuk menebus dosa dengan meminta maaf dan menyerahkan diri. Namun Andak menolak dan memilih berjuang hingga akhir. Guru, aku tahu kenapa kau kemari. Kau datang kemari untuk melindungi muridmu, bukan? Kini muridmu hanya satu saja, Guru. Kau harus melindungi muridmu dari Mahadewa. Ini kewajibanmu, Guru. Lindungilah aku. Ayo, lindungi aku. Resi Usana memohon dibebaskan dari dilema. Mahadewa mengabulkannya dengan menghancurkan Resi Usana, mengakhiri perjalanannya yang menjauh dari kebenaran. Seumur hidup, kau menjauh dari sinar kebenaran Anda. Tetapi kini, perjalananmu akan berakhir di sini.
Setelah Andak tiada, Parwati meminta Mahadewa membebaskan Resi Usana. Mahadewa menghidupkannya kembali dan memberinya nama Sukracarya. Sebuah planet dianugerahkan kepadanya dan namanya akan dikenang hingga akhir zaman. Ini bukanlah akhir dari ujianmu, tetapi awalnya, Gauri. Sasaran serangan berikutnya adalah putra kita, Ganesha.